Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Mariskina dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mensosialisasikan bagaimana bahayanya dampak sampah plastik bagi kehidupan bumi. Di sini saya memilih bersosialisasi kepada anak-anak karena anak-anak pada nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa dan saya memilih anak-anak sebagai topik untuk sosialisasi saya karena nantinya anak-anak akan berperan penting dalam bagaimana kehidupan bumi di masa yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Nah, jadi di sini Mbak mau mensosialisasikan bagaimana bahaya dampak dari penggunaan sampah plastik pada kehidupan sehari-hari. Di sini seringkali kalian memakai plastik dalam kehidupan sehari-hari dalam jumlah yang sangat besar dan terkadang kalian juga membuang sampah plastik itu sembarangan. Nah, sebenarnya dampak sampah plastik itu sangat berbahaya untuk bumi kita karena sampah plastik itu sangat susah untuk didaur ulang oleh secara alami. Itu bisa memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 70 tahun yang akan datang baru sampah plastik itu dapat terurai. Nah, di sini Mbak akan menjelaskan bagaimana bahaya ataupun dampak buruk sampah plastik terhadap kehidupan bumi yang sudah terjadi di saat ini. Di sini Mbak akan memperkenalkan apa itu definisi sampah plastik. Sampah plastik merupakan sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna, bahkan menjadi barang yang bernilai bila dikerjakan oleh orang-orang yang berkreativitas. Contohnya sampah plastik itu seperti bungkus makanan ringan, bungkus deterjen, botol air mineral, dan lain-lain. Nah, sering sekali kalian di sekolah-sekolah menggunakan plastik dalam jumlah yang banyak. Itu contohnya seperti pada penggunaan sampah plastik pada makanan ringan. Kalian sering sekali membeli jajan atau belanja di sekolah itu menggunakan makanan yang bungkusnya terbuat dari plastik. Nah, setelah itu nanti plastik yang kalian buang ke kotak sampah itu kalian tidak tahu bagaimana di masa yang akan datang sampah plastik itu bisa membuat kehidupan bumi menjadi sangat buruk. Selanjutnya, klasifikasi plastik itu pertama ada termoplastik, dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain, contohnya botol plastik, ember, mainan, dan lain-lain. Nah, contohnya itu botol aqua yang sering kalian gunakan, botol aqua des seperti itu sebenarnya bisa kalian manfaatkan kembali seperti untuk menjadi kotak pensil ataupun pot bunga. Kemudian yang kedua ada termoset, itu bila telah mengeras tidak dapat digunakan kembali, contohnya perkakas dapur. Nah, jadi bagaimana untuk pemanfaatannya? Sebaiknya kalian jual kembali atau dimanfaatkan dengan berbagai bentuk lainnya. Kemudian dampak sampah plastik bagi lingkungan hidup, pertama yaitu berbahaya bagi keberlangsungan rantai makanan. Kemudian yang kedua mencemari air dan tanah. Kemudian ketiga tanah bisa menjadi tidak subur, kemudian bisa menyebabkan pemanasan global, kemudian bisa membuat polusi pada udara. Selanjutnya pengolahan sampah plastik, kita bisa mengolah sampah plastik tersebut menjadi beberapa manfaat yang bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari, yaitu pertama ada reuse, yaitu limbah plastik digunakan lagi sesuai dengan fungsi sebelumnya atau dengan fungsi yang berbeda. Pilih barang plastik yang masih bisa digunakan dan jangan digunakan barang plastik yang hanya bisa sekali pakai. Contohnya kecuali penggunaan botol air minum bermerek. Biasanya kan kalian sering kan menggunakan air botol aqua, kemudian setelah kalian membeli botol aqua tersebut, habiskan airnya. Kalian sering sekali memanfaatkan botol tersebut untuk membawa air kembali kan. Kalian mengisi botol tersebut dengan air kalian sendiri, sering kan? Kemudian ada reduce, yaitu upaya pengurangan penggunaan material-material atau bahan-bahan yang dapat menghasilkan limbah plastik. Contohnya menghindari penggunaan barang atau benda yang sekali pakai. Pilih barang atau benda yang dapat didaur ulang dan yang dapat diisi ulang. Kemudian recycle, upaya mengatasi limbah plastik dengan cara mengolah kembali limbah plastik sehingga memiliki banyak fungsi dan bernilai ekonomis. Proses daur ulang pada limbah plastik biasanya dimulai dari pengumpulan sampah, penyortiran sampah, pembersihan sampah, kemudian proses pengolahan atau produksi untuk menjadi material baru, contohnya sampah plastik yang menjadi kantong plastik. Nah, kemudian adapun cara untuk mengurangi pencemaran plastik, itu pertama kurangi penggunaan plastik. Nah, seringkali kalian membeli sesuatu ke warung, kalian menggunakan
apa sih, kalian beli barang ke warung pasti kalian beri kantong plastik kan? Terus kantong plastik tadi kalian bawa ke rumah, kemudian kantong plastik yang tadi kalian buang, betul? Kemudian kalian ke warung lagi, kalian pasti diberikan lagi sampah plastik kan, diberikan lagi kantong plastik kan, kemudian kalian bawa lagi ke rumah, kalian buang lagi plastik tersebut. Seperti itu terus siklusnya sehingga penumpukan sampah plastiknya jadi banyak. Kemudian kedua, sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah organik sehingga dapat didaur ulang. Nah, maksudnya apabila kan sering kan di sekolah udah ada 4 kotak sampah, yaitu sampah untuk tempat plastik, tempat kertas, tempat daun, dan tempat itu sudah dibedakan kan tempatnya di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Nah, sering sekali kalian membuang sampah plastik itu tidak pada kotak sampah. Sering sekali kalian setelah membeli minuman itu kalian buang sembarangan, itu sebenarnya dapat membahayakan bumi pada masa yang akan datang. Kemudian sampah plastik jangan dibakar, karena percuma kalian bakar sampah plastiknya, karena bekas plastiknya itu masih susah diurai untuk di dalam tanah. Jadi kalian sudah membakar plastik tersebut, kemudian hilang kan, tidak berbentuk plastik, tapi organik dari plastik tersebut masih tidak bisa diurai di dalam tanah, sehingga berbahaya untuk tanah tersebut. Jadi tanah tersebut bisa jadi tidak subur kembali. Jadi kesimpulannya, sampah plastik merupakan sampah yang tergolong anorganik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya sangat kompleks dirasakan oleh makhluk hidup dan alam. Penanggulangan terhadap sampah plastik yaitu dengan reuse, reduce, dan recycle. Ada 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Jadi kita ingat jadi di sini ada katakan dampaknya sangat kompleks dirasakan oleh makhluk hidup dan alam. Nah, di sini Mbak akan kasih kalian video bagaimana sampah plastik membuat banyak sekali kerusakan alam maupun hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, baik, di sini Mbak akan memberikan kalian satu video bagaimana pengaruh dari banyaknya sampah plastik di kehidupan yang biasanya kalian buang sembarangan, itu bisa berakibat buruk bagi kehidupan di alam. Berikut silakan saksikan videonya.
mengenai bahaya sampah plastik bagi kehidupan. Nah, sekarang Mbak akan beritahu kalian bagaimana salah satu pemanfaatan sampah plastik yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari. Kalian tahu ini apa? Tahu. Apa? Minyak. Ya kan? Nah, ini bungkusnya terbuat dari Plastik. Nah, apabila biasanya kalian membuang sampah plastik ini ke sampah. Tanpa kalian sadar, nantinya sampah plastiknya akan menjadi seperti apa. Contohnya bisa menjadi seperti tadi, menumpuk di laut sehingga membuat hewan-hewan di laut mati. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi beberapa barang berguna. Itu sini akan memberitahu kalian bahwa biasanya kan kalian isi ulang minyaknya kalian isi ulang ke tempat botol atau apa sejenisnya kan. Kemudian sampah plastiknya nanti kalian buang. Nah, sebenarnya sampah plastik tersebut bisa kalian manfaatkan untuk menjadi pot atau polybag. Ada yang tahu polybag? Nah, bagaimana cara pembuatannya? Nanti setelah kalian potong bagian ini, kemudian kalian salin minyaknya, kemudian akan kosongkan plastiknya. Nah, kalian bisa bolongi di bawah sini untuk sebagai lubang udara pada potnya. Kemudian kalian langsung masukkan tanah ke sini. Kemudian tinggal kalian letak seperti ini. Mari Mbak akan menunjukkan kepada kalian contoh pot polybag dari bungkus plastik minyak ini pada kalian. Nah, jadi ini beberapa contoh dari pemanfaatan tadi. Ini Mbak akan contohkan. Kalian bisa membuat dari beberapa bungkus yang bisa diberdirikan seperti kecap juga bisa. Tadi Mbak sudah bilang di bawahnya bisa kalian bolongi. Kemudian kalian isi tanah. Kemudian nanti kalian isi bibit, terserah bibit cabai, bibit terong ataupun sebagainya. Nanti tinggal kalian taruh seperti di depan rumah, teras, dimanapun. Nanti kalian fungsinya akan seperti ini. Ini sudah Mbak isi dengan bibit cabai. Coba lihat. Itu saja sosialisasi dari Mbak mengenai pemanfaatan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa kalian terapkan di rumah. Nah, mungkin itu saja sosialisasi Mbak hari ini. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan dari sosialisasi hari ini. Itu bagaimana kalian bisa mengubah sampah plastik menjadi bahan yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya menjadi pot seperti ini. Kemudian kalian juga dapat pelajaran seperti mengurangi sampah plastik pada kehidupan kalian sehari-hari, karena itu akan membahayakan kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.